Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran dan Orientalisme yang diampu oleh dosen Dr. Umi Mustaqimah MA. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang misi orientalisme. Selamat menyaksikan. Misi orientalisme menurut As-Sibai yang pertama yaitu motivasi agama atau gospel. Sudah kita ketahui bahwa pertama kali bangsa barat yang mengkaji ketimuran berdasarkan keterangan yang ditemukan adalah kalangan pendeta dan misionaris agama. Mereka sangat gigih untuk mengkaji ketimuran. Bahkan sampai sekarang ini banyak di antara mereka yang masih mengkaji ketimuran. Dalam kajian Islam, mereka gigih mempelajarinya dengan tujuan untuk menghancurkan ajaran Islam dan berupaya melakukan distorsi kebenaran yang datang dari dunia Islam. Islam dianggap sebagai umat yang buas, suka mencuri dan menumpahkan darah. Agama Islam menyuruh umatnya mencari kesenangan jasmania dan menjauhi akhlak yang mulia. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengalihkan perhatian orang-orang barat yang ragu dengan akidahnya sendiri, sehingganya mereka tidak sempat mengkritik akidah dan kitab suci mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu motivasi kekuasaan atau glory. Berakhirnya perang salib yang dimenangkan oleh kaum muslimin tidak membuat putus asa bagi kalangan barat untuk terus menguasai negara-negara timur, khususnya negara-negara Islam. Mereka berupaya keras dengan segala cara agar dapat menundukkan negara yang mereka inginkan. Mereka juga mengupayakan demi memperoleh kekuasaan dan kejayaan dengan mempelajari negeri jajahan mereka masing-masing, baik dari segi akidah, adat istiadat, pola hidup, maupun peninggalan kebudayaannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui titik-titik kekuatan, kemudian dilemahkan lalu dihancurkan. Ketika mereka berhasil melakukan ekspansi militer dan kekuasaan politik, lalu mereka melemahkan prinsip spiritual serta menanamkan keraguan-raguan dan kekacauan pikiran umat Islam. Selain itu, kebencian yang mereka pendam terhadap kaum muslimin terus menggebu. Apalagi setelah kekalahan dalam perang salib. Mereka menginginkan umat muslim berpecah belah, sebagaimana yang diutarakan oleh orientalis bernama Lawrence Brown. Perkataannya yaitu, ketika umat Islam bersatu di zaman dinasti-dinasti Arab, ini menjadi ancaman bagi dunia lain meskipun belahan dunia lain memperoleh kenikmatan akan hadirnya peradaban Islam. Adapun jika mereka berpecah belah, tentu ini tidak akan berpengaruh apapun, bahkan tidak berdaya. Oleh karena itu, misi ini begitu penting dalam mendobrak senjata pergerakan kaum muslimin. Karena misi orientalis yang satu ini merupakan cara untuk mewujudkan cahaya baru di Eropa dan peniadaan pergerakan Islam. Inilah menjadi salah satu unsur pokoknya. Kemudian yang ketiga itu motivasi ekonomi atau gold. Salah satu usaha yang dilakukan oleh para orientalis adalah menjalin kerjasama dengan umat Islam dengan tujuan agar produk-produk dagangan mereka laku dijual dan mereka dapat membeli sumber daya alam yang berharga milik Islam. Selain itu, mereka bertujuan mematikan pabrik-pabrik besar yang dimiliki oleh negara-negara Arab dan Islam. Para orientalis menginginkan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga mereka berupaya memperoleh bahan baku yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang tinggi di pasaran, sehingga bisa merugikan perusahaan setempat. Mereka pun tidak tanggung-tanggung menggeruk kekayaan alam daerah jajahan. Kemudian yang keempat yaitu motivasi politik. Motivasi politik mulai terlihat setelah kemerdekaan negara-negara Arab dan Islam melalui duta-duta besar yang mereka miliki. Di setiap kedutaan barat yang ada di negara-negara Arab dan Islam selalu memiliki sekretaris atau pakar kebudayaan yang pandai dalam bahasa Arab, sehingga mereka dengan mudah berinteraksi dengan para pemikir, politikus maupun wartawan.
Dengan demikian, mereka bisa mengetahui pikiran para tokoh negara yang bersangkutan. Selain itu, mereka memiliki pengaruh besar dalam memecah belah dunia Arab dan dunia Islam, agar mereka dapat menguasai dan memperoleh kejayaan di belahan dunia Arab. Hubungan seperti itu sangatlah berbahaya karena dengan meneliti individu-individu para tokoh negara tersebut, mereka mencari sisi-sisi kelemahan para tokoh tersebut. Kemudian mereka melemahkan melalui strategi negara mereka. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi ilmiah. Motivasi ini tidaklah dimiliki oleh seluruh golongan orientalis, melainkan hanya dimiliki sebagian kecil golongan orientalis yang betul-betul ingin mengkaji kebudayaan, agama, dan bahasa setiap umat. Orientalis golongan ini meski dalam pemahaman Islam terdapat kesalahan, mereka tidak mempunyai maksud kesengajaan untuk menyeleweng. Mereka objektif dalam pembahasan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, bahkan di antara mereka ada yang masuk Islam. Akan tetapi antara golongan yang mencintai keilmuan ada yang melenceng dan bersikap subjektif dalam memahami Islam. Itu semua terjadi karena ada motif lain yang mereka emban, yakni melakukan tipu daya dan pendistorsian kebenaran. Bagi mereka yang memperoleh hidayah dari Allah, mereka dapat mengkajinya dengan penuh ikhlas tanpa disertai dengan hawa nafsu. Akan tetapi dapat kita simpulkan bahwasanya seorientalis-orientalisnya orang barat, mereka juga tetaplah manusia yang hatinya dapat berubah seketika mendapatkan hidayah dari Allah. Hal tersebut dapat kita lihat dalam tokoh orientalis yang berhasil masuk Islam karena telah mendalami dan mengkaji tentang Islam itu sendiri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.